mungkin kan kita lihat ya sudah ada rokok ilegal yang sudah mulai cukup ditindaklanjuti. Saya rasa mungkin alternatif mungkin bisa pindah mungkin ke segmen yang lebih rendah ya seperti itu secara pricing ya. Ya, terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa, dan kali ini kita sudah terhubung bersama Mas Leonardo Lijuardi, Equity Research Analyst PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. Selamat pagi, Mas Leo. Ya, selamat pagi juga Mas Baik, Vicky. terima kasih sudah bergabung sama kami di Market Buzz. Semoga sehat selalu, Mas Leo. Ini bicara mengenai pergerakan dari ISG yang sempat naik 0,83%, namun berbalik melemah di sesi 2. Bagaimana review Anda mengenai pergerakan ISG di Kamis kemarin? Oke, kalau kita lihat memang, saat ini market Indonesia ini sangat volatil sekali dan kalau kita lihat, pasca memang kita tahu ya insiden kemarin terkait dengan MSCI, saya rasa memang banyak sekali volatilitas terjadi di market. So, jadi kalau saya lihat memang ada shifting mungkin dari conglomerate stocks yang mungkin mengkerek IHSG ke 9.000 kemudian itu ada, rotasi sektor ya ke saham-saham yang mungkin lebih solid secara fundamental, ada number base-nya. Saya melihat memang sangat volatil sekali market dan agak sulit cenderung untuk diprediksi. Seperti itu saya melihat. Oke, ada hal yang tentu saja membuat kita, kemudian memiliki concern tersendiri mengenai fundamental ekonomi Indonesia dan juga pasar modal di Indonesia terkait dengan, ya fundamental ekonomi Indonesia. Moody's sendiri sudah menurunkan peringkat, utang pemerintah Indonesia. Kemudian juga kemarin kita ada beberapa concern terkait dengan transparansi dan juga akuntabilitas pasar modal di Indonesia. PDB juga tumbuh 5,03%, tapi, pasar tetap turun begitu ya. Apakah pasar sekarang lebih sensitif terhadap, global dibandingkan dengan, domestik atau sebetulnya terbalik, Mas Leo? Artinya, mereka kemudian sangat concern terhadap apa yang kemudian terjadi di domestik, reaksinya terhadap global ya normatif saja gitu. Oke, saya sangat setuju kalau misalnya saat ini isu global itu lebih sangat sensitif ya, apalagi terkait dengan tata kelola. Kalau saya lihat memang saat ini yang sedang sangat sensitif itu mungkin ada di tata kelola, transparansi seperti itu. Dan kalau kita lihat sebenarnya mungkin ini sebagai sebuah ini saja ya, sebuah penyeimbang saja. Kalau kita lihat sebenarnya global market pun juga sebenarnya sell off. Namun kebetulan kalau di Indonesia memang triggering memang saya lihat dari insiden kemarin walaupun yang ini menjadi satu signal bahwa memang harus ada perbaikan ke tata kelola yang lebih baik seperti itu. Saya rasa memang apalagi memang sebenarnya soal makro kita masih cukup resilient, namun yang menjadi problem adalah memang kalau kita tahu ya bahwa kedepannya mungkin takutnya makronya itu memang mungkin akan sensitif kan baru Mhm. saja memang outlook yang diturunkan. Nah, itu menjadi PR memang bersama ya seluruh saya rasa seluruh negeri ini Oke. seperti itu. Hal lain terkait dengan global yang juga menjadi fokus pelaku pasar terkait dengan The Fed tetap hawkish atau suku bunga global tinggi lebih lama. Sebetulnya kalau kita bicara mengenai implikasinya terhadap risk appetite investor di Indonesia itu seperti apa sebetulnya? Oke, kalau kita lihat sebenarnya investor Indonesia itu kalau kita lihat sebenarnya kan dominasi saat ini mungkin saya lihat retail cukup empower ya, apalagi yang kalau kita lihat yang panik justru saat ini banyak kan apalagi retail dan mungkin yang saya lihat the problem adalah mungkin komposisi portofolionya seperti itu. Komposisi portofolionya di mana ketika memang mungkin nampaknya pasar cenderung betting dengan saham konglomerasi seperti itu dan mungkin tidak ada ini ya saya bilang penyeimbang di portofolio, nah itu menimbulkan kepanikan juga seperti itu ya. Dan apalagi kita tahu ya market itu kan sangat tercermin dari behavior pelaku pasarnya. Jika memang pelaku pasar panik ya itu mungkin akan menjadikan satu pasar panik. Dan kalau saya lihat memang saat ini nampaknya juga pasar juga cukup belum siap ya dengan adanya mungkin kemarin insiden-insiden yang terjadi. Saya rasa itu saya melihatnya. Oleh karena itu investornya mungkin secara risk memang agak ini ya, agak cukup bahaya sedikit Baik. seperti itu. Baik, jika tekanan global berlanjut, level support kritis IHSG yang wajib dijaga di level berapa ataupun ada di mana sebetulnya Mas Leo? Oke, saya lihat memang kalau dari pergerakan seminggu ini saja
mungkin kita bisa ambil untuk worst case-nya, untuk yang support yang base lebih aman itu di 7.800 hingga 8.000 seperti itu. Dan kalau saya lihat pagi ini nampaknya belum tercermin kekhawatiran ya, karena memang itu baru outlook yang diturunkan kan, kekhawatiran ke depan, belum ratingnya. Kalau secara rating kita masih aman seperti itu. Mhm, Nah, oleh karena itu mungkin saya lihat isu Moody's ini mungkin ya mungkin in the short term ya pasar akan sangat volatil sekali, mungkin ranking 7.800, 8.000 hingga 8.200 mungkin mungkin antara sideways ke sana, konsolidasi terlebih dahulu untuk beberapa saat. Seandainya breakdown 7.800 ke bawah, nah itu mungkin dijadikan opportunity pilihan ya saya lihat mhm, untuk kita membeli saham-saham mungkin saya rasa ya seperti perbankan. Bahkan kemarin ketika insiden itu sudah lama kita tidak melihat BCA di bawah 7.000 dengan asumsi kinerja yang flat pun saja growth-nya tetap stabil. mhm, Seperti itu valuasinya sudah sangat atraktif sekali. Saya lihat mungkin kita oke. ambil justru opportunity untuk kesempatan ambil big caps yang saya rasa memang perbankan seperti itu sangat menarik justru malah kesempatan turun ini kita harus ini ya tetap positif karena secara bisnis nothing change seperti itu. Oke, hal yang kemudian Anda sampaikan tercermin dari, asing yang masih melakukan, akumulasi bank-bank besar, BBCA salah satunya, kemudian juga ada Bank Mandiri dan juga BBRI. Analisis singkat terkait dengan BBCA tadi Anda sudah sampaikan. Lalu bagaimana dengan Bank Mandiri dan juga Bank BRI sendiri, Mas Rio? Oke, Mandiri kemarin sudah mengumumkan kinerja ya, full year ternyata di luar ekspektasi, konsensus karena mungkin, 2025 cukup, menjadi tantangan ya, apalagi dengan, era suku bunga tinggi, namun ternyata di Q4 memang, performanya cukup, nice untuk membalikkan ya, pesimisme dari kuartal kuartal 1 hingga kuartal 3 kemarin. Saya lihat seperti itu, eee, biaya bunga bisa relatif terjaga seperti itu dan saya lihat memang, di luar ekspektasi juga ternyata masih bisa growth 1% seperti itu, ya saya lihat memang itu cukup positif walaupun, padahal pasar at least expecting mungkin saya rasa -5 sampai -9% IPS ternyata di luar dugaan memang ada pemulihan performance seperti itu. Oke, ada beberapa hal yang kemudian membuat, pemerintah ataupun mungkin regulator melakukan perbaikan mengenai pasar modal di Indonesia. Ini kemudian salah satu tujuannya adalah untuk mengembalikan kepercayaan dari asing. Dan kalau kita bicara mengenai program yang disampaikan ataupun dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah untuk meningkatkan daya beli, berbagai insentif juga diberikan begitu ya. Nah, sebetulnya kalau bicara mengenai katalis-katalis yang bisa membuat dana asing kembali masuk secara konsisten, Mas Leo, apa saja sih sebetulnya, mungkin, kalau kita kemudian meminjam POV-nya dari, investor asing nih? Oke, kalau saya sebagai investor asing, mungkin kita harus bisa membuktikan bahwa memang ya kita tahu memang namanya juga transisi birokrasi memang butuh waktu 1-2 tahun dari periode sebelumnya ke selanjutnya, seperti itu. Saya lihat memang, yang pertama yang terpenting, nomor satu tata kelola yang prudent. Seperti itu saya melihatnya untuk saat ini dan kita bisa membuktikan bahwa, oh ternyata Indonesia terlepas memang saat ini memang ada volatilitas, outlook yang ini, bahwa ternyata, oh ekonomi masih resilient dan, Mmm, ya itu aja dulu, seperti itu yang saya lihat oke. memang tata kelola yang lebih baik. Baik, dari tata kelola, dari point of view regulator juga ini memang, diharapkan akan ada terus perbaikan yang akan mengembalikan kepercayaan asing. Tapi kalau dari, Mhm. sudut pandang ataupun dari sisi, emitennya sendiri, apa yang harus diperbaiki sehingga kemudian sahamnya yang sudah, melantai begitu, ini kemudian juga menjadi satu pertimbangan untuk asing bisa masuk dan koleksi sebetulnya? Kalau kita lihat, saya sebagai POV foreign ya, Ya. pasti yang pertama dibeli itu adalah, ya solid fundamental yang Mmm, mencerminkan, yang merepresentasikan Indonesia. Mungkin kalau kita tarik mungkin perbankan, consumer, seperti itu dan sebenarnya saham-saham big caps itu di tahun 2026, bank itu mungkin di mode defensif ya, seperti itu. Karena memang, sedang menuju ke lower, environment rate, seperti itu yang saya lihat, agak suku bunga memang akan mungkin sedikit melemah seperti itu ya. Dan kalau kita lihat mungkin di 2026 itu ya mereka tetap mungkin resilient seperti itu dan apalagi kemudian kalau kita lihat telco, kalau saya lihat telco memang itu lebih ke arah unlocking value dan lain mhm, sebagainya seperti itu dan kalau saya lihat memang consumer ini masih cukup berat ya karena memang kalau dari consumer itu saya lihat belum
Ya, pemulihan daya beli memang sudah banyak insentif yang dilakukan oleh pemerintah seperti itu, namun memang kalau dari sektor consumer saya rasa masih cukup berat seperti itu. Oke, baik. Kita ke data pembukaan dari IHSG di pagi hari ini, di pembukaan perdagangan sesi 1, kita akan pass through datanya dari RTI. Pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi sejauh ini IHSG bergerak melemah 2,44% di level 8.103, 879, dan 5 saham yang menjadi top gainers sejauh ini ada NZIA, FITT, Lion, NIYZ, kemudian juga ada PLAN ya. Top losers ada Bumi, kemudian juga ada BBCA, ada Goto, kemudian juga Antam, ada BRMS dan juga Dewa. Pergerakan sektoral, seluruh sektor melemah dengan sektor teknologi memimpin pelemahan terdalam 4,13%, kemudian disusul oleh sektor cyclic dan juga infrastruktur. Dan berikutnya kita akan simak pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini, pemirsa. Ya, untuk bursa-bursa utama Asia dibuka melemah dengan Nikkei 225 dibuka melemah 0,61% di level 53.490. SCI Singapura dibuka melemah 0,71% maksud kami di level 4.940. Kemudian Kospi Korea dibuka melemah 3,62% di level 4.976 dan juga Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 1,97% di level 26.354. Dan berikutnya kita akan simak saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini dari Mas Leo, diantaranya adalah WIM dengan support di 1800, resistance di 2230, kemudian PNLF dengan support di 250, resistance di 290, kemudian juga ada TPIA dengan support di 6850 dan resistance di 7800. Dan semua saham yang direkomendasikan pagi hari ini direkomendasikan spekulatif buy. Kita ke WIM terlebih dahulu, Mas Leo, mengapa Anda merekomendasikan saham yang satu ini? Oke, mungkin ini yang cukup menarik ya. Sektor rokok ini tadi saya mungkin lupa sebutkan, cukup defensif performanya, namun yang saya melihat itu mungkin ada shifting ya. Saya lihat mungkin memang ada pretty consolidation di sana dan mungkin ekspektasi bahwa Wismilak ini mungkin saya rasa resultnya Q4 ada peluang untuk better ya untuk di sektor rokok terutama. Mungkin kan kita lihat ya sudah ada rokok ilegal yang sudah mulai cukup ditindaklanjuti. Saya rasa mungkin alternatif mungkin bisa pindah mungkin ke segmen yang lebih rendah ya seperti itu secara pricing ya. Kalau Gudang Garam dan Sampurna kan cukup mahal. Saya rasa mungkin WIM bisa menjadi alternatif dan saya lihat memang secara price action cukup menarik seperti itu Oke, kalau untuk dibandingkan dengan Wismil. peer-nya untuk WIM sendiri harganya masih murah tapi potensial upside-nya menarik untuk bisa dicermati begitu ya. Dari WIM kita ke Ya, ini PNLF, silakan Mas Leo. Oke, saat ini kita butuh saham yang saya rasa memang udah lama konsolidasi cukup kuat dan masih berada di bottom. Saya rasa mungkin PNLF ini saya bisa ambil sebagai salah satu ini ya saham untuk proteksi saja seperti itu. Secara sederhana itu ya tesisnya. Mungkin secara harga mungkin masih cukup bottom seperti itu belum rally seperti saham-saham dari grup-grup konglomerasi lain. Saya melihat seperti itu ya. Untuk bantalan supportnya cukup atraktif seperti itu. Oke, baik, menengah ke panjang untuk PNLF atau seperti apa? Atau pendek saja? Mungkin bisa midterm saja ya seperti itu ya. Oke, baik. Dari PNLF kita ke TPIA, seperti apa analisis lengkapnya Mas Leo? Oke, kalau saya lihat TPIA ini mungkin ya kalau kita compare dengan grup Barito yang lain, TPIA ini yang malah dari sepanjang mungkin setengah hingga 1 tahun terakhir itu cukup laggard seperti itu ya. Mhm. Dan saat ini mungkin secara price action mungkin ada di range di 6.000 sampai 7.000. Jadi ya mungkin jika butuh saham yang cukup defensif lagi karena kita di situasi kali ini kita mungkin tidak lebih cenderung untuk mencari upside ya, namun kita justru mencarikan protection seperti itu. Nah, mungkin saya lihat dari price action TPIA mungkin juga bisa dijadikan sebagai salah satu pilihan karena kalau kita lihat BRPT, kemudian kalau kita lihat PTRO kan volatilitasnya cukup sangat tinggi, apalagi pasca kemarin insiden MSCI. Saya rasa mungkin TPIA ini ya karena kita tahu one of the largest petrochemical di Indonesia seperti itu secara bisnisnya ya, it's fine walaupun memang secara siklus memang lagi dalam siklus rugi namun tetap yaitu kita bisa lihat ada base yang cukup solid seperti itu secara chart.
Oke, ada WIM, kemudian juga ada PNNF dan juga TPIA Seperti menjadi itu Kak saham-saham yang Sudiki. direkomendasikan di pagi hari ini oleh Mas Leo dengan rekomendasi spekulatif buy dengan analisis support resistance yang tadi sudah disampaikan. Oke, kalau kita simak data pembukaan dari IHSG masih kemudian melanjutkan pelemahannya dan kalau kita lihat jajaran top gainers diwarnai atau disesaki dengan saham-saham tier 2 bahkan tier 3 gitu. Mas Leo, eh, apa yang Anda bisa capture dari ini dan saham-saham big cap tadi kayaknya masuk ke top losers gitu ya. Apa yang Anda bisa capture dari ini Mas Tio? Ya. Oke, saya lihat untuk kali ini memang nampaknya pasar cukup, worry ya, apalagi Mmm, kalau kita lihat, bumi seperti itu ya, big banks memang cukup, terkoreksi ya. Mungkin kalau saya rasa memang, kita mungkin lebih menunggu kira-kira jam 10 ya, mungkin karena 1 jam pertama biasa ekspektasi masih sangat volatil ya, mungkin baru mmm, kelihatan secara behavior biasa di atas jam 10 apakah cenderung akan mengalami penurunan ataupun mungkin biasa bisa rebound seperti itu. Karena memang 6 menit pertama ya masih sangat panik, wajar market ya. menilainya seperti itu, saya lihat. Oke, baik, sektoral juga semuanya nampaknya tadi pada saat data kita kemudian sampaikan, itu seluruhnya, melemah begitu ya, sejauh ini apakah masih demikian? Ketika kemudian kondisi market seperti ini apa yang bisa dilakukan? Wait and see menjadi satu hal yang, paling bijak atau seperti apa Mas Leo? Di situasi saat ini Ya, wait and see memang cukup bijak, tetap selalu ready at least cash 20 hingga 30% ya. Apalagi di situasi seperti ini saya lihat. Mungkin boleh diperbesar alokasi cashnya, siapa tahu bisa mendapatkan opportunity buy yang sangat menarik ya. Kemarin kita bisa dapat BCA flash sale seperti itu. Saya rasa memang ada peluang-peluang seperti itu yang mungkin bisa saja terjadi. Apalagi volatilitasnya sangat cukup ekstrim ya, Mas Vicky. Seperti itu yang saya lihat. baik, oke. Terkait dengan pelemahan yang ada, kalau bicara mengenai optimisme dari, Menteri Keuangan Purbaya Sadewa tahun 2026 IHSG bisa mencapai level 10.000 gitu ya. Eee, Melihat koreksi yang kemudian tajam belakangan, Mas Leo, apakah ini kemudian masih relatable? Mungkin, saya percaya bahwa dalam satu siklus kita memang sudah rally cukup signifikan, namun ketika kita penurunan di saat seperti ini, ya mungkin bisa aja turun keluar untuk mencapai, higher high yang lebih lagi. Tapi mungkin kita bisa ambil mungkin sisi positifnya, apakah mungkin dari saham konglomerasi ya, ultimate beneficial owner atau grup-grup yang melakukan shares buyback untuk meredakan ketegangan pasar seperti itu ya, volatilitas pasar ataupun juga kalau kita lihat saat ini kan juga asing juga sudah mulai masuk ke perbankan, bahkan kalau kita tahu Danantara juga sudah mulai ya mengindikasikan adanya pembelian seperti itu ya di beberapa saham yang kalau kita lihat uh, secara cash flow solid, secara numbers masih ada resilient dan lain sebagainya. Mungkin saya rasa jika ada pembelian kembali ya mungkin ya bisa saja angka tersebut Baik, dicapai. Namun wajar kalau in the short term memang koreksinya sudah sedemikian dalam ini, seperti itu. baik, oke. Singkat untuk support resistance IHSG, di hari ini di level berapa menurut Anda, Mas Leo? Oke, kalau saya lihat itu mungkin expecting di range 7.900 di 8.000, in case 7.900-nya jebol Baik. mungkin bisa perhatikan 7.800, seperti itu. Baik, Mas Leo terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Semoga dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk pelaku pasar untuk dapat menerapkan strategi investasinya. Namun keputusan investasi kembali ke tangan investor. Sukses selalu, sehat selalu untuk Anda Mas Leo. Terima kasih.